Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi dan klasifikasi penukar kalor. Nah, penukar kalor atau heat exchanger adalah sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dari satu atau lebih aliran fluid. Biasanya aplikasi yang umum itu ada satu aliran panas dan satu aliran dingin, di mana panas dari energi panas dari aliran yang bertemperatur lebih tinggi dipindahkan ke aliran yang bertemperatur lebih rendah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada aliran ketiga dan seterusnya, sehingga nanti perpindahan panasnya berlangsung secara berurutan. Nah, contoh di mana penukar kalor terdiri dari tiga aliran itu bisa kita lihat pada penukar kalor yang khusus digunakan untuk memanaskan gas alam cair yang disebut sebagai intermediate fluid vaporizer, di mana terdapat tiga jenis fluida yang mengalir di dalamnya. Yang pertama adalah fluida untuk pemanas, biasanya air, yang kemudian adalah intermediate fluid yang digunakan, yang kemudian diuapkan dan uapnya digunakan untuk memanaskan gas. Nah, mari kita bahas tentang tipe-tipe penukar kalor yang sering digunakan di. Nah, berdasarkan arah aliran, kita bisa mengklasifikasikan penukar kalor itu menjadi tiga. Yang pertama adalah parallel flow, kedua adalah counter flow, dan yang ketiga adalah cross flow. Pada parallel flow, fluida panas dan dingin itu mengalir searah. Oke. Pada counter current flow, fluida panas dan dingin mengalir dengan arah yang berlawanan. Pada cross flow, arah aliran fluida panas dan dingin itu tegak lurus. Mari kita mulai dengan membahas cross flow. Nah, jadi pada cross flow, bagannya sederhananya seperti ini, fluida panas dan dingin mengalir searah. Nah, biasanya nanti temperatur keluar dari fluida dingin itu tidak lebih tinggi daripada temperatur keluar fluida panas. Perpindahan panas yang lebih efektif dapat kita capai menggunakan tipe counter current flow atau yang arahnya saling berlawanan. Oke. Pada penukar kalor dengan tipe counter current flow seperti ini, kita bisa membuat proses yang bernama cross flow, di mana eh, temperatur keluar dari fluida dingin itu lebih tinggi daripada temperatur keluar dari fluida panas. Oke. Nah, di sini kita lihat tiga tipe dari tiga kemungkinan yang terjadi pada penukar kalor dengan tipe counter flow. Yang pertama adalah ketika kapasitas panas dan kali laju aliran massa panas itu lebih tinggi daripada eh, kapasitas panas dikalikan dengan laju aliran massa fluida dingin. Oke, ini yang paling pikir. Lalu kemudian di tengah itu terjadi ketika laju aliran massa kali kapasitas panas di fluida panas itu sama dengan laju aliran massa dikalikan specific heat untuk fluida yang temperaturnya lebih rendah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaan temperaturnya berubah membesar, di sini perbedaan temperaturnya sama atau seragam. Nah, kasus yang ketiga adalah ketika laju aliran massa dikalikan specific heat untuk fluida bertemperatur tinggi itu lebih rendah dibandingkan laju aliran massa dikalikan dengan specific heat pada fluida dengan temperatur lebih rendah. Kalau kita lihat beda temperaturnya semakin turun. Nah, ini adalah skema penukar kalor dengan tipe cross flow.
Nah, yang paling kanan ini adalah tipe di mana kedua fluida tidak ada yang bercampur. Oke. Lalu tipe yang kedua, ini fluida yang horizontal ini tidak bercampur, fluida yang mengalir vertikal itu bercampur. Nah, yang ketiga ini sebaliknya, fluida yang mengalir vertikal tidak bercampur, fluida yang mengalir horizontal saling bercampur. Nah, kemudian tipe yang terakhir adalah tipe di mana fluida yang mengalir vertikal dan saling bercampur, dan fluida yang mengalir horizontal juga saling bercampur. Oke. Nah, kemudian berdasarkan proses perpindahan panasnya, kita bisa mengklasifikasikan penukar kalor menjadi dua. Yang pertama adalah indirect contact heat transfer atau heat exchanger, sorry. Yang selanjutnya adalah direct contact heat exchanger. Pada tipe indirect itu fluida panas dan dingin itu mengalir terpisah dan dipisahkan oleh dinding yang tidak bisa ditembus oleh fluida. Jadi perpindahan panas harus berjalan melewati dinding tersebut. Sementara pada direct contact heat exchanger itu fluida panas dan dingin itu saling bertemu atau saling bercampur. Oke. Meskipun sebenarnya mereka tidak bisa saling larut gitu ya, karena memang dipilih sedemikian. Nah, biasanya yang tipe direct seperti ini itu aplikasinya misalkan untuk mendinginkan gas atau kemudian memindahkan panas dari gas ke cairan atau memindahkan panas dari uap ke cairannya begitu ya. Nah, ini adalah skema dari direct contact heat exchanger. Yang pertama di sini fluidanya, cairannya itu membanjiri badan atau vessel dari penukar kalor, sedangkan gasnya atau uapnya itu membentuk gelembung naik ke atas. Oke. Nah, sedangkan di sini ini di-set atau didesain agar cairannya itu menetes atau dripping membentuk droplet atau titik-titik air yang besar. Lalu kemudian gasnya yang dari bawahlah yang dia memenuhi vesselnya atau memenuhi badan bejananya. Nah, sementara di sini ini didesain sedemikian rupa sehingga arah aliran eh, cairan dan gas itu saling tegak lurus. Jadi gasnya mengalir ke atas, lalu kemudian di platform atau di tray ini yang namanya plat ini yang namanya tray, tempat mengalir cairannya itu diberikan semacam cap sehingga aliran liquidnya itu tidak bisa masuk ke dalam atau jatuh langsung gitu, dia mengalir horizontal. Sedangkan gasnya nanti masuk ke dalam liquid melalui cap tersebut. Oke. Ya, ini adalah contoh aplikasi untuk vapor liquid direct contact heat exchangers, oke, yaitu cooling tower. Atau kita bisa sebut ya, karena biasanya ini diaplikasikan untuk mendinginkan eh, ini sebenarnya gas gas liquid ya yang betul ya, digunakan untuk mendinginkan air dengan menggunakan udara begitu. Nah, tipe ini merupakan natural draft cooling tower, di mana aliran udara ke atas dari bawah. Kalau kita lihat di sini ada semacam lubang tray di bawah, gitu ya. Itu ditarik, gitu ya, secara natural karena beda densitas dan beda gravitasi, begitu ya. Dan beda tekanan udara antara yang dekat dengan permukaan bumi dan yang di dekat outletnya. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini, begitu ya. Di bawah ini nanti ada semacam jalan masuk, gitu ya, untuk udaranya. Di bawah sendiri itu nanti ada liquid basin supaya temperaturnya itu tetap rendah di bawah. Lalu kemudian di sini ada spray ya, gitu. Spray lalu kemudian ada semacam packing, udara tertarik dari luar masuk ke dalam, lalu kemudian dia mengalir ke atas. Oke. Nah, sementara airnya sendiri disemprotkan dari sini. Nah, airnya disemprotkan dari sini, kemudian air ini jatuh ke bawah dan terkena aliran udara yang lebih dingin naik ke atas. Nah, ini ada tipe yang lain di mana aliran udaranya itu ditarik secara paksa menggunakan fan atau kipas.
Ini disebut sebagai forced draft cooling tower. Pada dasarnya konstruksinya sama, hanya saja eh, apa namanya, kayaknya mirip sekali ya. Hanya saja perbedaan konstruksi itu muncul karena ada kebutuhan untuk menginstal fan di sisi atas gitu. Jadi udara ini ditarik ke atas dari sini ngalir gitu ya ke dalam itu oleh putaran fan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada packing. Packing ini gunanya agar aliran air yang menetes dari atas ini itu berjalan agak lama sebelum dia turun ke basin, gitu ya. Jadi ini air panasnya disemprotkan dari atas, turun ke bawah melalui packing, mengalir agak lama, berkontak dengan aliran udara, kemudian nanti tertampung di basin dan dialirkan kembali untuk kebutuhan proses. Nah, yang ini juga sama. Jadi nanti airnya juga disemprotkan dari sini, kemudian di sini ada semacam packingnya juga, lalu kemudian nanti jatuh ke basin. Nanti dari basin ini dipompa kembali untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan. Oke. Nah, biasanya cooling tower yang besar-besar itu kita temui pada pembangkit listrik karena butuh untuk mendinginkan air yang digunakan di kondenser begitu. Jadi di kondenser uapnya diembunkan gitu ya. Lalu kemudian air yang digunakan untuk pengembunan ini temperaturnya akan naik. Nah, ini kemudian didinginkan kembali di cooling tower. Oke. Nah, eee, indirect heat exchangers itu masih dibagi lagi berdasarkan konstruksinya, oke. Yang pertama adalah tubular heat exchanger, jadi permukaan perpindahan panasnya biasanya berbentuk silindris, baik silindris sirkular biasanya seperti itu. Jadi seperti pipa begitu ya, yang tersusun satu sama lain gitu. Nah, kemudian ada plate heat exchanger di mana permukaan perpindahan panasnya berbentuk plat, bisa platnya datar, bisa platnya itu bergelombang atau dibentuk profil tertentu untuk memperluas permukaan perpindahan panas. Lalu kemudian ada extended surface heat exchangers. Ini pada dasarnya adalah tubular heat exchangers yang kemudian dipasang fin agar permukaan perpindahan panasnya menjadi lebih luas. Nah, yang terakhir adalah regenerator. Regenerator itu adalah tipe heat exchanger khusus yang biasanya dipakai untuk melakukan mengambil atau merecovery panas dari gas buang. Nah, biasanya regenerators ini memiliki bagian yang berputar karena bagi yang konsepnya adalah begini. Jadi permukaan perpindahan panasnya itu dipanaskan dengan gas buangnya, lalu kemudian permukaan perpindahan panas yang sudah naik temperaturnya ini digunakan untuk memanaskan kembali udara bersih yang biasanya digunakan untuk proses pembakaran yang sama begitu yang menghasilkan gas buang tadi. Oke. Sementara yang lain penukar kalorian itu static equipment gitu. Tidak ada yang bagian yang berputar atau bergerak. Di regenerator ada bagian yang bergerak. Oke. Nah, tubular heat exchangers ini adalah jenis yang sering kali digunakan di industri, oke. Yang pertama adalah double pipe heat exchangers gitu ya. Ini digunakan jika dibutuhkan temperatur cross gitu ya, atau beda temperatur yang cukup besar, temperatur outlet dari fluida dingin itu lebih tinggi dibutuhkan lebih tinggi daripada temperatur outlet dari fluida panas, oke. Lalu kemudian tekanan fluidanya besar begitu sehingga butuh cup yang cukup tebal, oke. Terus kemudian biasanya diaplikasikan kalau terjadi thermal shock begitu ya. Lalu kemudian bisa juga diaplikasikan jika misalkan kalau kita gunakan sel tube itu terjadi flow induced vibration atau getaran cup atau getaran pipa akibat adanya aliran cross flow yang melewati cupnya atau melewati pipanya. Oke. Yang kedua adalah cell and tube heat exchanger. Ini adalah tipe yang paling banyak digunakan di industri, ya. Karena bentuknya yang terstandarisasi, lalu kemudian fleksibilitas desainnya, sehingga kemudian sering digunakan gitu ya. Nah, jadi apa namanya, selain tube heat exchanger itu nanti kita akan bahas juga ya, diatur oleh sebuah standar yang kita sebut dengan standar tema Tubular Exchangers Manufacturer Association. Nah, kemudian yang terakhir adalah coil tube heat exchanger.
Nah, ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi temperatur rendah, begitu ya, aplikasi kriogenik seperti itu. Ini atau juga digunakan ketika dibutuhkan perpindahan panas pada lebih dari dua aliran fluida. Mungkin aliran fluida panasnya satu, aliran fluida dinginnya lebih dari satu, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah skema double pipe. Jadi kenapa disebut double pipe? Karena ada dua pipa yang konsentrik satu sama lain. Oke, jadi pipa eksternalnya ini yang kita lihat di sini. Lalu kemudian yang ada di sini yang belok ini adalah pipa internalnya. Oke, nah fluida masuk dari sini yang inter sorry yang inter sorry yang eksternal lalu mengalir di sini. Oh sorry, masuk dari atas ya, yang eksternal masuk dari atas, lalu mengalir ke sini ya, lalu kemudian turun di sini, mengalir ke sini, lalu keluar di sini. Oke. Sementara yang di tengah dia masuk dari bawah, sehingga ini konfigurasinya bisa kita sebut sebagai counter current. Jadi sini keluar, di sini masuk, gitu ya. Lalu dia mengalir melewati pipa dalam, lalu kemudian dia keluar di sini. Nah, bentuk sebenarnya seperti ini. Jadi ada dua pipa, lalu kemudian ada flange di sini yang atau semacam shield untuk membatasi supaya fluida yang ada di anulus antara pipa dalam dan pipa luar itu tidak bocor. Oke. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya seperti ini ya kurang lebih. Ini ya jari cupnya masuk di sini, ini yang di dalam mengalir di pipa dalam. Lalu ini yang mengalir di anulus gitu ya, antara pipa dalam dengan jadi anulusnya adalah ruang antara pipa dalam dengan pipa luar. Oke. Nah, konfigurasinya sendiri bisa bermacam-macam. Ini yang plain begitu ya, hanya ada satu pipa dalam dan di dalam pipa luarnya. Dan pipa dalamnya itu polos gitu. Ini pipa dalamnya ditambah dengan fin untuk menambah efektivitas perpindahan panas, menambah permukaan. Lalu yang ini sebenarnya juga untuk menambah permukaan. Jadi pipa dalamnya dibagi menjadi beberapa pipa kecil. Tapi pipa kecilnya masih polos. Nah, ini dibagi ke beberapa pipa yang kecil untuk pipa dalamnya dan masing-masing pipa dalamnya itu dilengkapi dengan fin. Oke. Nah, ini adalah skema cell and tube heat exchangers. Oke. Kenapa disebut cell and tube? Karena terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi cell atau cangkangnya ini, rumahnya ini. Lalu di dalamnya ada tube yang jumlahnya banyak yang digabung menjadi satu yang disebut sebagai tube bundle. Nah, biasanya ini adalah kepala dari tube side-nya. Jadi ini kepala dari tube side-nya. Jadi kalau kita lepas gitu ya, nanti di dalam ini ada tube bundle-nya. Lalu selnya sendiri sebenarnya yang ini yang di luar ini. Dan di dalam ini yang warnanya biru itu adalah susunan tube-nya yang kita sebut sebagai tube bundle. Oke, nah fluida di sisi cup itu masuk dari sini, oke, lalu kemudian masuk di kepala ini, lalu dia masuk ke dalam cup bundle, lalu keluar di sini dan nanti keluar dari kepalanya di sini. Sedangkan fluida di sisi sel masuk dari atas, lalu kemudian ini alirannya tidak langsung lurus begitu ya ke sana, tapi dia semacam dibelokkan seperti ini. Ini yang membelokkan ini namanya baffle gitu ya. Jadi baffle ini namanya baffle. Jadi dia dibelokkan sehingga dia ketika melewati segmen-segmen ini kurang lebih dia mengalir secara cross flow. Jadi secara global alirannya itu cross flow, ini yang masuk gitu ya, keluar, di sini masuk, ini keluar, tapi di dalam ini dia masing-masing mengalir secara cross flow. Nah, dengan demikian jika dibelokkan seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk melewati jarak dari inlet ke outlet ini lebih lama. Oke. Daripada dia langsung mengalir lurus begitu. Nah, dengan lamanya waktu ini diharapkan nanti semakin banyak panas yang bisa dipindahkan. Oke. Jadi ini latar belakang dari desain seperti ini. Nah, bisa jadi fluida di sisi cup ini tidak mengalir sekali langsung keluar, tapi nanti bisa jadi di sini ini ada semacam partisi gitu ya, dan nanti mengalir ke sini, lalu ini nozzle-nya itu nanti dia balik lagi ke dalam, lalu mengalir balik lagi ke kepala yang sisi kanan, lalu dia nanti keluar dari sisi atas seperti ini. Itu juga bisa seperti itu.
Nah, yang sisi sel juga bisa kita desain dia melewati sel ini 2 kali, tapi mungkin setengah-setengah begitu. Nanti biasanya di tengah ini ada semacam partisi, lalu dia belok ke sini, gitu nanti dia, nozzle keluarnya juga di sini sejajar dengan nozzle masuk. Bisa diatur juga seperti itu. Oke. Nah, ini contoh dari, Saline Tube Heat Exchanger. Nah, ini adalah contoh yang, tube side-nya itu ada 2 pas, jadi ada 2 pipa di sini. Oke. Nah, ini sementara sel side nozzle-nya dan ini juga sel side nozzle-nya. Oke. Jadi untuk yang ini dia di sisi tube-nya dia masuk dari, misalkan bisa dari bawah gitu ya, dia nanti mengalir ke sini, lalu di dekat nozzle ini dia belok lagi, lalu kemudian dia keluar dari sini. Sementara yang sisi sel itu mengalir sekali langsung. Ya, nah kalau kita bongkar ini seperti ini yang dimaksud dengan sel, ini pada dasarnya adalah bejana tekan atau pressure vessel, dan ini biasanya didesain itu mengikuti, pressure vessel code gitu ya. Nah, sementara ini adalah tube bundle untuk mewadahi fluida di sisi tube. Nah, untuk tube bundle-nya sendiri nanti konstruksinya itu diatur oleh standar tema. Oke. Nah, pada standar tema ini ada berbagai macam tipe kepala belakang maupun kepala depan dan tipe sel. Oke. Nah, ini masing-masing tipe ini diberi kode kode huruf ya. Nah, misalkan untuk, front head atau kepala depan itu penanda hurufnya ada A, B, C, D, dan N. Lalu untuk selnya, untuk, cangkangnya atau untuk bejananya itu, E, F, G, H, I, K, dan X. X itu nanti untuk cross flow. Oke. Nah, kemudian untuk kepala belakangnya ini L, M, ya, N, oke, P, S, T, U, B gitu ya. Oh, sorry, L, M, N, P, S, T, U, B. Oke. Nah, eee, ini ada typo di sini, harusnya N. Nah, pemakaian dari tipe-tipe kepala ini biasanya mengikuti kondisi fluida. Ada nanti kondisi di mana beda temperatur cukup besar, sehingga pemuaian, tube bundle-nya itu cukup besar, sehingga kita harus menggunakan, kepala tipe tertentu yang memang didesain untuk bisa, mengakomodasi pemuaian tersebut. Nah, nanti ada juga kepala-kepala yang didesain fix gitu ya, untuk memang, memberikan, penyekatan yang lebih bagus untuk menghindari kebocoran fluida. Nah, ini nanti akan kita bahas, pada video terpisah tentang, cell and tube heat exchanger. Oke, nah ini adalah contoh konfigurasinya. Yang atas ini adalah AES, ini tipe A kepalanya, selnya tipe E, kepala belakangnya tipe S. Ini BEM, kepala depannya tipe B, selnya tipe E, kepala belakangnya yang sini tipe M, seperti itu. Nah, ini juga tipe yang lain, ini AEP begitu ya. Ini tipe A gitu ya. Ini ada nozzle masuk keluar. Lalu di sini ini ada kepala belakangnya tipe P, selnya tipe E. Oke. Lalu kemudian ini tipe yang CFU, jadi ini tipe yang agak unik gitu ya, karena selnya itu tidak punya kepala belakang, hanya ada kepala belakang, kepala depan tipe C. Lalu kemudian dia di kode F selnya dan U karena ini tube bundle-nya itu adalah apa namanya? Tipenya adalah U-tube. Jadi tube-nya ini eh, kok berputar seperti ini membentuk huruf U. Oke. Nah, ini tidak ada apa namanya? Tidak ada sambungan di sini gitu ya. Eh, Tidak ada penutup gitu ya maksudnya. Jadi kepalanya ini langsung seperti cap gitu. Ini diberi ruang di depan ini, biasanya ada ruang antara tube bundle dengan ujung ujung selnya ini kepala yang kanan. Ini untuk mengakomodasi pemuaian dari tube bundle. Oke.
Nah, ini coil tube heat exchanger. Jadi ini sebenarnya tube-nya diputar gitu ya, diputar sehingga nanti permukaan perpindahan panasnya lebih banyak gitu. Jadi tube-nya bisa lebih panjang ketika dia diputar gitu ya. Ini di atas ini, di atas kiri ini adalah gambar dari head-nya ya, tube side head-nya. Jadi kita bisa lihat koilnya, ini adalah proses produksinya dan ini kurang lebih ketika sudah di assembly ini susunannya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah plate heat exchangers. Oke. Nah, plate heat exchangers itu bagi menjadi beberapa yang kita sering temukan aplikasinya. Yang pertama disebut sebagai plate and frame heat exchangers atau gasket plate exchangers. Oke. Lalu kemudian ada spiral plate heat exchangers, lalu ada panel coil heat exchanger, lalu ada lamella heat exchangers. Oke. Nah, ini adalah contoh dari plate and frame atau gasketed plate. Mana plate-nya? Plate-nya ada di sini. Ini yang antara kepala ini ya, antara kepala ini dengan ini yang warnanya abu-abu ini merupakan plate yang ditumpuk menjadi satu, yang dipisahkan dengan gasket agar tumpukannya itu menjadi cukup apa namanya tight gitu ya, cukup ketat sehingga menghindari kebocoran. Nah, kalau kita lihat ini ada semacam rod atau batang yang digunakan untuk mengencangkan ikatan dari tumpukan platnya. Nah, ini adalah komponen gitu ya eh, dari gasket plate heat exchangers. Oke. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah tumpukan platnya, lalu ini adalah batang untuk bearing rodnya. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini nozzle-nya ada di sini, fluida masuk dan keluarnya ada di. Nah, eh, ini kurang lebih apa namanya alur aliran fluidanya. Jadi yang fluida yang masuk dari atas, nanti akan turun di sini, lalu turun lagi di sini. Fluida yang masuk dari bawah nanti dia ngalir naik di sini, lalu dia mengalir di sini dan mengalir di sini. Jadi eh, aliran ke bawah melewati plat dari fluida panas dan dingin itu tidak berada di ruang yang sama, tapi berselang-seling. Jadi nanti fluida panas, fluida dingin, lalu panas lagi, lalu dingin lagi. Nah, karena platnya itu dibentuk mengikuti profil tertentu, nanti alur alirannya ini menjadi panjang begitu. Dan ini nanti menambah eh, laju perpindahan panas yang terjadi di dalam penukar kalor ini. Ya. Nah, ini adalah spiral plate heat exchangers. Jadi ini konstruksinya agak menarik. Jadi nanti ada fluida yang mengalir dari sini arah radial, lalu mengikuti aliran fluida spiralnya. Lalu di sisi lain nanti ada yang masuk dari bawah keluar atau dibalik ya, masuk dari atas keluar di bawah seperti itu. Nah, ini adalah plate coil heat exchanger. Jadi ini semacam dua plat yang kemudian digabungkan dan di join atau dilaskan pada atau di brace gitu ya pada bagian-bagian tertentunya sehingga nanti yang tidak dilas itu yang tidak disambungkan itu nanti membentuk semacam alur yang bisa dilewati oleh fluida. Nah, biasanya kemudian fluida plat ini yang ada alur alirannya ini dimasukkan ke dalam aliran fluida lain gitu yang beda temperatur gitu. Atau bisa dimasukkan ke dalam bat gitu ya, fluidanya kemudian di-stir di situ. Nah, ini adalah lamella heat exchangers atau penukar kalor lamella atau lipatan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya prinsipnya mirip ya. Hanya saja ini nanti dia mengalir terpisah ya. Eh, seperti maksudnya mengalir seperti counter current flow heat exchanger seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini sisi penampangnya, jadi nanti ada yang mengalir di dalam lipatannya dan ada yang mengalir di luar lipatannya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah extended surface heat exchangers. Ini ada dua, plate fin heat exchanger. Biasanya untuk perpindahan panas gas dengan gas. Lalu kemudian ada tube fin heat exchanger, biasanya untuk gas liquid.
tube fin heat exchanger itu biasanya digunakan pada air cooler gitu ya. Yang digunakan sebagai pendingin adalah udara. Ya, kenapa dinamakan air cooler? Kemudian di dalamnya nanti ada di dalam cupnya itu ada cairan yang panas yang didinginkan. Atau bisa juga digunakan untuk gas juga sebenarnya seperti itu. Oke, nah ini untuk plate fin heat exchangers. Jadi di sini ada 4 gitu ya, yang kemudian membagi aliran fluida panas dan aliran fluida dingin. Ini versi yang paling tegak lurus begitu. Nah, finnya ini yang ada di dalam ini. Oke. Nah, ini yang tipe tube fin. Jadi kalau kita lihat ini tube-nya gitu ya, kelihatan di sini digambar nih tube-nya, lalu ini fin-nya di luar. Fin-nya ini bisa jadi bermacam-macam, tapi biasanya yang mengalir di luar tube yang melewati fin ini adalah gas gitu ya. Sedangkan yang melewati tube-nya sendiri bisa cairan, bisa pula gas seperti itu. Oke, ini gambar konseptualnya. Jadi biasanya udara kalau untuk air cooler itu air cooled itu biasanya air cooled heat exchanger itu biasanya nanti udaranya di sisi luar, lalu misalkan dia digunakan untuk mendinginkan air atau mendinginkan oli gitu ya, nanti cairannya itu masuk lewat lewat tube-nya. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah regenerator tipe yang terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini ada semacam packing begitu ya. Ada semacam packing berbentuk silindris yang berputar. Lalu di sini ada aliran fluida panasnya, gas panas, dan di sini ada masuk dari atas ke bawah ini. Ini adalah aliran fluida fluida dinginnya. Nah, ketika packing ini berada di sisi panas, dia akan menerima energi panas dari gas panasnya. Lalu kemudian ini diputar nanti melewati masuk ke sisi dingin. Ketika dia berada di sisi dingin, nanti dia akan memindahkan panas dari terjadi konveksi ya, dia memindahkan panas dari badan logamnya itu ke aliran gas dengan temperatur lebih rendah yang mengalir dari atas ke bawah. Oke. Nah, ini konfigurasinya diputar langsung dari bawah seperti ini ya. Diputar dari shaft-nya seperti ini. Nah, ada juga konfigurasi yang diputar dari pinggir seperti ini, tapi kurang lebih dia sama ya. Jadi kalau kita lihat dia yang 9 ini adalah udara masuk gitu. Ya, kemudian yang panah putih ini yang di atas ini adalah gas masuk dan ini adalah gas gas keluarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini diputar dari luar ya. Jadi pemutarnya ada di sini. Nah, prinsipnya juga sama ya. Jadi nanti udara ketika bagian ini dilewati oleh gas panas, dia nanti menjadi temperaturnya naik ya, temperatur packingnya ini atau temperatur rongga-rongga logamnya ini nanti naik. Lalu kemudian ketika melewati udara dingin nanti dia akan memindahkan panasnya ke udara dingin sehingga nanti temperatur keluar dari udaranya itu naik seperti itu. Ya, selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.